Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengar target dari BNPB. Sekarang saya mau kembali ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur, kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, fokus utama ke depannya, target jangka pendek dan juga target jangka panjang untuk mendorong percepatan pemulihan, seperti apa? Ya, untuk jangka pendek itu adalah kaitan dengan Huntara dan Kurang Huntap. Ya, kita harapkan dengan kita mulai besok Huntap, mudah-mudahan ini akan selesai dalam waktu yang pendek, sehingga kita harapkan nanti menjelang Lebaran ini sudah selesai, ya, sehingga masyarakat kita yang terdampak bisa lebaran rumah baru. Nah, kemudian selanjutnya kita sekarang mentargetkan tanggal 9 Januari kita selesai untuk R3P, rencana rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana, dan mudah-mudahan insya Allah sehingga ke depan kita akan melakukan pembenahan untuk seluruh Sumatera Barat. Nah, kita harapkan dengan selesainya R3P kita sebetulnya 2026 ini bisa dilaksanakan, apalagi dampak tahun 2024 yang lalu, ini 2025 belum terlaksana secara baik. Nah, maksud itu kita harapkan ini juga terlaksana, nah, sehingga untuk percepatan ini kita harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden dan kemudian juga Bapak Menteri Keuangan yang akan mengembalikan dana dana TKD kita. Nah, ini akan menjadi modal kita dalam rangka untuk merehabilitasi, rekonstruksi sesuai dengan kewenangan kita. Kita akan nanti kementerian, lembaga, dan kemudian provinsi dan kabupaten kota. Dalam kasus itu butuh dukungan anggaran dari pusat, sehingga dalam waktu yang bersamaan bisa bekerja, sehingga akan ada percepatan. Kalau seandainya tidak demikian, maka kami yakin ini akan lambat. Dan terbukti apa yang sudah tahun 2024 terlaksana, dan ini baru 2026 gitu. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Sementara potensi bencana itu juga tetap menghantui kita. Nah, dalam hal ini kita harapkan ada pembicaraan khusus antara kita di sebuah provinsi dengan kementerian ke depannya, sehingga ini akan bisa berjalan dengan sebagaimana apa yang kita harapkan. Oke, Pak Gubernur, sejauh ini kendala terbesar untuk percepatan pemulihan apa saja? Kalau untuk pemulihan dalam tanggap darurat dan kemudian juga untuk beberapa bulan ini, insya Allah ini akan berjalan lancar, ya, karena memang ini sudah dikomitmenkan oleh dari kementerian. Kalau untuk Huntara kan ada BNPB, kalau Huntap itu adalah Kementerian Perumahan. Insya Allah besok Menteri Perumahan akan mulai. Nah, yang kita harapkan adalah untuk rehab rekon, ya, yang itu butuh dukungan anggaran yang cukup banyak. Dan mudah-mudahan dana yang sudah disampaikan oleh Kepala BNPB bersama yang lalu itu ada sebanyak 62 triliun, itu lebih kurang. Mudah-mudahan ini akan mulai dikucurkan tahun 2026 ini, ya, sehingga kita bisa segera untuk percepatan pembangunan. Itu makanya kita selesaikan R3P kita. Nah, dengan selesai R3P maka ini akan menjadi pengalokasian anggaran, sehingga kita akan segera bisa laksanakan. Oke, kalau di Aceh, Pak Murtala, fokus utama untuk kemudian mendorong percepatan pemulihan, baik itu target jangka pendek dan juga target jangka panjang, apa yang telah dipersiapkan? Kita juga menyiapkan data-data yang dibutuhkan, yang seperti dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, menyiapkan data tentang Huntara, untuk Huntap dan segala macam yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi kita sekarang sedang tentang bagaimana memikirkan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, karena luasan kita yang terkena itu kan sangat luas di Aceh. Jadi anak-anak sampai sekarang ini pemulihan sekolah itu kan belum terjadi dengan baik. Saya tadi di Tamiang, besok juga akan ada relawan dari seluruh ASN pemerintah Aceh, sebagian besar akan turun ke daerah-daerah bencana untuk membantu memulihkan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah pemerintah Aceh juga sedang menyusun
tentang rencana pemulihan ekonomi masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah pusat tentang bagaimana supaya masyarakat kita yang korban bencana ini dapat pulih kembali, punya pekerjaan dan penghasilan, terutama pada pembersihan lahan pertanian, lahan tambak, dan sumber-sumber ekonomi lain seperti pasar. Menurut kami ini adalah jalan yang paling yang harus menjadi prioritas supaya tidak menimbulkan bencana baru akibat terpuruknya ekonomi masyarakat. Maka kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat, entah itu berbentuk jaduk yang 8 juta atau yang yang diberikan entah berapa per jiwa itu segera dicairkan supaya ekonomi kita bergerak, masyarakat UMKM bergerak, masyarakat juga tidak lagi stres karena ketiadaan penghasilan mereka. Masyarakat kita itu yang cenderung kan amat tidak terlalu suka dengan misalnya menunggu daripada bantuan-bantuan itu, sebab hari-hari mereka kan tidak bekerja sekarang ini. Jadi dengan adanya pemulihan infrastruktur, pemulihan pasar-pasar dan membuat apa saja yang sumber-sumber ekonomi mereka bisa hidup, ini yang sedang didorong. Dan tentu saja pendidikan anak-anak kita yang sedang kita dorong supaya pemerintah pusat juga punya titik fokus di sini, begitu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kalau dari BRIN sendiri untuk target jangka pendek dan juga jangka panjang apa yang akan dilakukan? Ya, tentu jangka pendek kami akan terus support ya, terutama BNPB untuk tanggap bencana dan seluruh kementerian lembaga. Dan jangka panjang kami akan concern fokus membantu rekonstruksi ya, dengan menyediakan data satelit resolusi tinggi, melakukan analisis dan sebagainya. Dan kami di BRIN mendapat tugas juga untuk melakukan mitigasi bencana ke depan ya, belajar dari bencana yang ada sekarang, jangan sampai nanti terulang kembali dan menimbulkan korban yang besar di masa depan. Oke, itu yang kemudian difokuskan oleh BRIN ke depannya. Terakhir saya mau ke BNPB, Pak Abdul, sejauh ini BNPB untuk kemudian mewujudkan percepatan pemulihan koordinasi dengan pemerintah daerah sudah seperti apa, Pak? Ya, proses yang berjalan itu sama di 3 provinsi ya. Seperti tadi disampaikan Pak Gubernur, saat ini di Sumatera Barat, tim BNPB bersama pemerintah daerah itu menyusun dokumen R3P, Rencana Pemulihan Pasca Bencana. Ini akan menjadi buku putih, akan menjadi dasar nantinya pencairan keuangan dari Kementerian Keuangan yang sudah disampaikan sekian triliun. Artinya dalam R3P ini tidak hanya pemulihan fisik, pemulihan sosial, jaringan infrastruktur, dan semua aspek yang berkaitan dengan penataan dan pembangunan kawasan yang baru. Termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan atensinya Pak Murtala, pendidikan, kemudian juga hal-hal lain yang semua aspek yang nantinya akan dibangun kembali itu harus tertuang di R3P. Di Aceh sendiri ini juga sedang berjalan, kemudian demikian juga di Sumatera Utara. Dan untuk dukungan-dukungan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara waktu sampai nanti Huntap terbangun dan aktivitas ekonomi kembali pulih, ini juga sudah berjalan kita lakukan dengan pemerintah daerah. Artinya seperti contoh untuk warga yang nantinya akan menghuni Huntara, ini sudah ditetapkan melalui SK pemerintah daerah yang berdasarkan dari data by name by address korban yang diverifikasi dengan data Dukcapil, sehingga penentuan siapa yang nanti akan ke Huntara, kemudian siapa yang mungkin tidak ke Huntara tetapi tadi disebutkan singgah atau menetap sementara di rumah kerabat, saudara dan lain itu juga akan diberikan dana tunggu hunian namanya. Ini juga sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. Untuk Sumatera Barat itu sudah 7 kabupaten kota yang bupatinya sudah menetapkan SK masyarakat calon penerima manfaat baik itu Huntara dan DTH. Sumatera Utara itu sudah 5 kabupaten kota dan Aceh itu sudah 7 kabupaten kota. Jadi mekanismenya ini memang dari bawah, bottom up ke bawah ke atas, karena
pemerintah daerah lah yang paling mengetahui kondisi masyarakat saat ini, dan berdasarkan data yang sudah kita validasi dengan data Dukcapil, sehingga nanti pada saat masyarakat akan mendapatkan hak-haknya ini sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan misalkan harus ada KTP, harus ada KK, karena semuanya sudah divalidasi dan diverifikasi dari kecamatan hingga saat ini dengan langsung menggunakan data biometrik yang ada di Kemdagri yang kita sudah gunakan di data Dukcapil. Jadi ini kita harapkan prosesnya bisa berjalan cepat, dan tentu saja ini kesigapan dari pemerintah daerah pun, kerjasama dari pemerintah daerah pun, ini kita harapkan bisa bersama-sama dengan kita agar nanti SK-SK penetapan warga penerima manfaat ini bisa segera kita selesaikan, yang nantinya akan menjadi dasar pencairan dari keseluruhan hak-hak masyarakat yang terdampak. Oke, tentu kita berharap percepatan pemulihan bisa berjalan sesuai dengan target. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Murtala, terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.